Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Muhammad Rizky dengan NIM 2000395 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu pengertiannya. Siswa adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian yang cukup dari pelaksanaan pendidikan. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel, baik kelompok, dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa berarti adalah orang atau anak yang sedang berguru, belajar, maupun bersekolah. Jadi, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab yang lainnya. Yang B yaitu proses administrasi peserta didik. Menurut Sutisna, proses administrasi peserta didik dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu penetapan daya tampung sekolah. Dilakukan dengan formula yaitu daya tampung sama dengan banyaknya bangku dikali muatan bangku dikurang dengan daya tampung. Yang kedua yaitu penetapan syarat calon siswa dengan syarat yang sudah ditetapkan, biasanya oleh Depdikbud, dan dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu penetapan panitia penerimaan siswa baru. Sedangkan dalam penerimaan siswa baru, kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan penyaringan, pengumuman calon yang diterima, dan yang terakhir membuat laporan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu orientasi siswa baru. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi yang pertama memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan civitas akademik, memperkenalkan program sekolah. Yang ketiga yaitu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah bagaimana tegaknya disiplin yang baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib sekolah. Yang keempat yaitu pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata mandala. Lain lagi dengan menurut Sujipto, proses-proses administrasi murid meliputi yang pertama penerimaan murid. Kegiatannya seperti penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia. Yang kedua yaitu pembinaan murid. Kegiatannya meliputi orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, pencatatan murid di kelas, pembinaan disiplin murid, dan pemberian ganjaran dan hukuman. Yang ketiga yaitu promosi dan mutasi. Yang keempat yaitu pemberhentian dari murid sekolah. Menurut Mulyasa,
Lain lagi, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Pada kegiatan ini terdapat penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Selama tahun pelajaran ini, kegiatan yang dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin, tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Yang ketiga yaitu akhir tahun ajaran. Kegiatan ini dilakukan oleh administrator atau orang yang melakukan administrasi tersebut, yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik atau yang C. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan. Yang kedua, jenis yang keduanya yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang pernah diraih, yang meliputi buku daftar nilai, dan buku langgar, buku raport, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud seperti buku induk yaitu buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua yaitu buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar kehadiran siswa. Daftar kehadiran ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima itu file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Untuk bagian keempat atau yang D yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan peserta didik. Salah satu ahli berpendapat yaitu menurut Sujipto dan kawan-kawan, beberapa peran dari administrasi peserta didik meliputi membantu rekap data siswa di sekolah, mempermudah kerja tata usaha dalam menyimpan dokumen, mempermudah dalam mengarsipkan dokumen, dan membantu mencari data siswa dengan mudah. Adapun peran guru dalam administrasi peserta didik yang lainnya yaitu mendata dan menyeleksi siswa baru, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan dan menetapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan, membantu melaksanakan bimbingan karir siswa tersebut, serta penelusuran lulusan peserta didik. Selanjutnya peran lainnya yaitu yang pertama sebagai panitia penerimaan murid baru, berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi, dan yang terakhir menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Ambil sekarang yaitu bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses
atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam administrasi peserta didik ada proses atau kegiatan yang dilakukan oleh administrator. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran meliputi perencanaan, penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua itu selama tahun pelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, serta pemberian ganjaran dan hukuman. Yang ketiga yaitu akhir tahun ajaran. Akhir tahun ajaran ini melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas, serta pemberhentian peserta didik dari sekolah karena tamat. Instrumen dalam administrasi peserta didik meliputi buku induk, buku klaper, buku daftar keadaan siswa, buku daftar hadir siswa, catatan tertib sekolah, buku catatan prestasi siswa, dan buku mutasi. Sedangkan peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi seperti ujian, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa dengan semangat yang tinggi, melakukan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Baiklah, segitu dulu penjelasan materi kelompok 2 pada hari ini. Saya Farul Mariski, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.